teman-teman, kali ini saya sedang berada di lokasi Lokananta. Lokananta ini merupakan tempat museum dan galeri. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan untuk mengetahui dan mengulik lebih dalam mengenai apa aja sih yang ada di Lokananta ini. Saat ini saya ditemani oleh beberapa rekan kami yang akan mewawancarai beberapa narasumber untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai lokasi Lokananta ini. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Boleh dikenalkan dulu Kakak dengan Kakak siapa? Saya Ain Magma dari Lokananta Blog, kebetulan sebagai project manager di Lokananta yang baru. Lokananta itu tempat apa sih, Kak? Yang itunya? Sebenarnya tempat Lokananta itu studio rekaman dan perusahaan record label pertama milik Indonesia di tahun 56 kalau nggak salah. Ya, itu udah lama banget ya? Iya. Dan baru dibuka, ini kan baru dibuka lagi sekarang gitu kan? Sebenarnya kalau dibuka lagi gitu, iya bisa dikatakan kayak gitu ya. Jadi karena emang ada proyek revitalisasi dari pemerintah, dari negara untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki Lokananta. Nah, bedanya Lokananta yang dulu sama yang sekarang tuh? Bedanya Lokananta yang dulu dan sekarang, kalau mungkin produknya atau unit usahanya atau unit bisnisnya mungkin ya yang beda ya. Jadi kalau Lokananta yang dulu itu dia adalah studio rekaman, ada record label, tapi kemudian karena dulu kan marak banget di tahun berapa ya, aku lupa, itu pembajakan segala macam, dan dari Lokananta kurang bisa bertahan, lalu dari segi nilai ekonominya juga turun, terus di tahun 2022 mulai proses pembangunan revitalisasi, dan ini sudah hampir mencapai finish ya. Dan untuk yang sekarang mungkin unit bisnisnya yang beda. Jadi kita mengoptimalkan area-area yang dimiliki Lokananta selain sebagai studio rekaman. Jadi ada galeri Lokananta, dulu sudah ada, ini diperbarui lagi, dikurasi lagi dengan narasi-narasi yang diperbaharukan mungkin ya. Terus dengan area-area yang kita pakai juga sebagai tenan, F&B dan non-F&B, pengoptimalan area sebagai fasilitas umum ataupun tempat pertunjukan, selain studio rekaman yang masih ada. Ya, nanti apa aja yang bisa didapat pengunjung dari Lokananta? Ya, apa yang dapat pengunjung? Ya. Karena nanti Lokananta akan dibuka sebagai ruang publik, jadi apa yang bisa didapat pengunjung ya tentunya ruang publik yang terbuka gitu. Jadi sifatnya inklusif, tidak eksklusif, bisa diakses oleh semua orang, yang mau nongkrong bisa nongkrong, yang mau jajan nanti pada akhirnya ada tempat jajan. Secara segmentasi bakal lebih luas daripada Lokananta yang dulu. Kalau dulu yang datang ke Lokananta pasti kalau nggak ke galeri ya pasti rekaman atau ada acara musik gitu misalkan. Kalau yang sekarang orang pun bisa jajan juga di sini, nongkrong di sini, sebagai ada coworking. Mungkin bisa jadi coworking space, bisa jadi tempat ngumpul, bisa jadi tempat rekaman juga, masih bisa jadi tempat nonton konser ataupun event-event nanti bisa iya, di sini juga ya. Iya, ataupun di community yang selain musik juga, kayak misalkan ada anak-anak sepeda yang kesini, ada anak BMX atau anak-anak motor, atau iya, semua bisa. Nah, sekarang udah jelas kan bagaimana proses mekanisme operasional Lokananta yang telah dijelaskan oleh Kak Magma. Kali ini, Aura akan berbincang dengan salah satu narasumber yang berprofesi sebagai tour guide Lokananta.
selamat siang Kak. Selamat siang, Mbak. Oke, sebelumnya saya ini lagi berada di sebuah lokasi museum yang namanya Lokananta. Saya diperkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Ya, saya Anggit Wicaksono, saya sebagai tour guide Museum Lokananta. Oke, Kak Anggit ya. Dan ini saya mau nanya-nanya Kak, sebenarnya Lokananta itu tempat seperti apa sih? Sejarahnya gimana gitu Kak? Oke, untuk Lokananta sendiri itu awalnya didirikan sebagai pabrik piringan hitam, itu di tahun 1956, itu sebagai penduplikasi materi siaran untuk RRI. Jadi bisa dikatakan Radio Republik Indonesia pada tahun-tahun segitu memutar piringan hitam dan itu disiarkan ke seluruh Indonesia, Mbak. Itu materinya digandakan di Lokananta. Jadi kayak lagu-lagu daerah, terus ada beberapa kayak sandiwara radio seperti itu. Akhirnya mengikuti perkembangan zaman dari piringan hitam pindah ke kaset pita, lalu mulai dibuka untuk museum kira-kira sekitar 2014-an. Oh iya. Oke, selanjutnya untuk planning kedepannya buat Lokananta itu gimana Kak? Nah, kalau Lokananta memang diharapkan itu menjadi creative space untuk teman-teman Solo dan sekitarnya. Terus bisa juga kita masih menduplikasi kaset pita. Jadi banyak band-band indie yang masih mempercayakan penggarapan kaset pita album-album mereka di Lokananta. Lalu studio Lokananta juga sudah dibangun ulang dengan akustik ruangan yang masih berkualitas sama seperti dulu, tapi dengan pengupgradean alat-alat rekamnya. Jadi itu memungkinkan bisa merekam karya-karya dari seniwati di seluruh Indonesia. Gitu. Berarti itu sebenarnya tempat produksi dari kaset gitu Kak ya? Bisa dibilang seperti itu, dan juga untuk sebelumnya proses perekaman lagunya itu, Mbak. Gitu. Nah, sudah paham kan dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Kak Anggit? Sekarang giliran rekan kami Aulia dan Naomi untuk bertanya kepada para pengunjung mengenai pendapat mereka tentang Lokananta. Selamat siang Kak. Ya. Boleh perkenalan dulu dengan Mbak siapa? Saya Ila. Ya, Mbaknya? Fitria. Ayu. Iya. Sebelumnya sudah berapa kali Mbak ke sini berkunjung ke Lokananta? Baru pertama kali ini. Oh ya, pertama kali ini Iya. ya. Bagaimana tanggapan Mbak tentang studio Lokananta ini? Buat studio Lokananta ini kan termasuk apa ya, buat nge-record musik-musik dari udah lama gitu kan. Terus sekarang kan dibangun kayak museum gitu. Nah kita tuh tertarik tuh pengen datang ke situ, pengen lihat-lihat lah biar tahu sejarahnya dulu tuh dunia permusikan di sana tuh seperti apa kayak gitu. Tapi ternyata pas sampai sini tutup. Jadi ya kita cuma lihat-lihat doang. Terima kasih Mbak. Halo Kak, selamat siang. Siang juga Kak. Oke, sebelumnya saya minta waktunya sebentar ya Kak untuk wawancara seputar Lokananta. Oh boleh Kak. Oke, sebelumnya kakaknya bisa perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama aku Oke Rajendra. Aku masih mahasiswa di Muhammadiyah Surakarta. Saya masih 19 tahun Kak. Oke. Yang pertama, udah berapa kali sih kakaknya berkunjung di Lokananta ini? Mungkin sekitar 3-4 kali ya Kak. Oke. Terus gimana sih tanggapannya kakak tentang Lokananta ini? Lokananta menurut saya ini tempatnya sangat-sangat nyaman dan banyak sekali suasana yang sangat klasik dan menenangkan gitu Kak. Oke. Terus hal apa aja sih yang bisa kakak dapatkan dari Lokananta ini? Oke, saya berkunjung ke sini dan saya mendapatkan beberapa apa ya namanya itu seni, pengetahuan tentang seni era 90-an dan tentang tempat yang sangat menenangkan juga untuk menjadi tempat saya menyegarkan juga mungkin di masa depan mungkin. Tuh. Terus alasannya kakak nih mengunjungi studio Lokananta? Ya, sebelum itu saya juga tahu kalau Lokananta itu juga menjadi tempat untuk tempat-tempat museum seni ya Kak. Iya. Saya juga sangat berminat di bidang seni karena ayah saya juga sangat menggeluti di bidang seni, terutama di seni musik. Dan saya juga tertarik di bidang seni musik ini, apalagi musik klasik. Oke. Terus nih Kak, yang terakhir, ada nggak sih Kak saran dan masukan untuk studio Lokananta ini? Mungkin sejauh ini saya belum bisa mengasih banyak saran juga Kak, karena Lokananta ini masih tahap pembangunan dan masih belum sempurna, juga masih belum buka untuk umum. Jadi mungkin yang saya sarankan saat ini mungkin ada
tempat-tempatnya lebih dikondisionalkan lagi karena masih banyak macetnya juga. Mungkin juga masih banyak tempat-tempat yang panas, mungkin bisa di tempat dibangun untuk berteduh untuk para pengunjung gitu Kak. Oh gitu. Oke, baik, terima kasih ya Kak ya. Terima kasih juga. Nah teman-teman, sudah jelaskan info yang udah kalian dapatkan dari Lokananta ini? Wah, setelah mengulik lebih jauh, ternyata banyak sekali ya sejarah Lokananta yang menarik. Apalagi ditambah dengan tempatnya yang sangat keren dan instagramable banget ya.